Sebelumnya kita telah mempelajari komponen logika, kemudian juga 10 kategori Aristoteles yang berbicara tentang substansi, kualitas, kuantitas, aktivitas dan sebagainya. Itu ada waktu, tempat dan lain sebagainya, bahwa setiap substansi itu tidak bisa lepas dari waktu, tidak bisa lepas dari tempat, tidak bisa lepas dari keadaan, tidak bisa lepas dari relasi dan sebagainya. Itulah yang kemudian menjadi satu alat untuk memahami sebuah pengertian. Tapi dengan itu saja tidak cukup gitu. Kita juga harus memahami ada satu dimensi lagi di dalam filsafat, di dalam logika, yaitu yang disebut sebagai definisi. Apa itu definisi? Dalam komponen logika tentang pengertian juga meliputi definisi ya. Definisi adalah kunci dari berpikir logis, juga merupakan rumusan dari pengertian. Tujuan definisi ialah menerangkan atau membuat jelas suatu yang didefinisikan itu. Jadi kalau kita mendefinisikan sesuatu justru memperjelas bukan memperkeruh gitu ya. Itu definisi. Jadi definisi itu memberi solusi. Nah, definisi secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu definisi nominal dan definisi real. Definisi nominal ialah definisi atau suatu usaha untuk membatasi pengertian dengan jalan menjelaskan arti dari suatu istilah saja. Misalnya filsafat berasal dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta, sophia artinya bijaksana. Jadi filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Itu yang disebut sebagai definisi nominal. Mengambil satu pengertian di dalam istilah. Kelemahan dari definisi nominal ini ialah ternyata tidak semua kata atau istilah bisa didefinisikan dengan definisi nominal. Contohnya buaya darat misalnya. Kalau kita definisikan buaya barat misalnya, buaya adalah hewan yang hidup di dua alam, darat adalah daratan. Jadi apa buaya darat? Jadi kita tidak ketemu karena memang buaya darat itu adalah sebuah istilah yang bukan berasal dari kata, tapi berasal dari realita. Kan gitu. Buaya darat itu kan menyimbolkan laki-laki hidung belang. Jadi asal dari kata itu bukan kata itu sendiri atau pengertian itu sendiri, tapi berasal dari realita. Oleh karena itu, kita membutuhkan definisi real untuk mengetahui sebuah pengertian yang lebih luas lagi gitu. Definisi real ialah suatu usaha untuk membatasi pengertian dengan jalan mendekati realitas. Jika tadi nominal itu memisahkan kata per kata, maka definisi real adalah pendekatan dengan realita. Ada 6 definisi real. Pertama ada persamaan, yaitu memberi sinonim pada sebuah istilah, misalnya rasio. Rasio itu ya sama dengan akal gitu. Rasio adalah akal. Yang kedua ada peragaan, yaitu memperlihatkan barang atau dengan peragaan. Misalnya kita mengatakan bola itu bulat seperti ini, misalnya kita peragakan, atau kita memberi contoh lain seperti helm yang bulat misalnya. Ya bola ini seperti helm misalnya begitu. Itu juga definisi, tapi melalui peragaan. Yang ketiga luas atau universal, yaitu menerangkan dan memberi contoh sekaligus. Misalnya ayam adalah hewan yang berkaki dua, sejenis unggas dan berkembang biak dengan bertelur. Seperti kita beri contoh seperti angsa, itik, dan sebagainya, burung dan lain sebagainya. Itu pengertian luas. Yang keempat, definisi real itu yang keempat adalah lukisan atau gambaran atau mendeskripsikan sesuatu. Ya, kita deskripsikan bahwa misal kursi adalah tempat duduk yang terdiri dari 4 kaki dan sebagainya, seterusnya. Menggambarkan sesuatu atau peristiwa atau seseorang atau watak dan sifatnya digambarkan gitu. Yang namanya gambar ada rujukan di situ gitu kan.
Yang kelima adalah uraian. Uraian hampir mirip dengan lukisan tadi, bahwa uraian ini dia sifatnya lebih lengkap, ada historinya dan sebagainya. Misal rumah adalah sebuah tempat berteduh dan berlindung bagi manusia. Dulu manusia membuat rumah dari kayu begini dan sebagainya. Tapi perkembangan zaman ya uraian, semuanya diuraikan gitu. Yang keenam adalah logis dan formal. Nah, ini bagian yang menurut saya bagian yang paling penting dari logika real, yaitu logis dan formal, yaitu usaha membatasi pengertian dengan cara klasifikasi dan mengadakan diferensi atau membedakan. Klasifikasi itu apa? Yaitu mengkelas-kelaskan, mengkotak-kotakkan. Nah, contoh begini, biar cepat memahami, saya kasih contoh, yaitu misal manusia adalah hewan yang berpikir eh, apa namanya? Manusia adalah hewan yang berpikir. Ini adalah definisi menurut Aristoteles. Misalnya ini berarti saya mengklasifikasi. Ini menurut Aristoteles. Sementara menurut firman, misalnya firman penipahan, manusia adalah makhluk hidup atau makhluk Tuhan, sama seperti pohon dan batu. Ada dua definisi. Dan kemudian apa yang selanjutnya kita lakukan setelah mengklasifikasi pengertian tentang manusia, yaitu diferensiasi. Apa yang harus kita lakukan setelah itu, yaitu diferensiasi atau membuat perbedaan antara keduanya. Di situ letaknya, ya itu tadi penjelasan tentang definisi. Jangan lupa ikuti terus video ini, jika senang like dan subscribe. Itu saja.